Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau ngintip ada rumah cantik di Surabaya nih teman-teman. Assalamualaikum. Oh, Mas Irul, sama kok nangkene sih Mas. Siap Mas ya Mas. Oh. Mas Rizky, Mas Irul. Mas, iki omah kok apik ya Mas ya. Iki ta. Ya. Iki kok tak bongkar iki biaya bangunnya piro? Gimana Mas? Nanti aja. Heh? Nanti piye sih Mas? Ayo Mas, sama siapa nih Mas? Ayo Mas. Langsung ya. Langsung aja Mas, ayo Mas. Oke. Mas, apa nggak di sini aja kita Mas? Mau duduk apa berdiri Mas enaknya Mas? Oke, berdiri. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lagi ada di mana nih Mas? Surabaya apa Sidoarjo Mas ya? Di Surabaya Wonorejo. Surabaya Wonorejo Mas ya? Di Surabaya Wonorejo Mas. Nah, jadi sekarang kita lagi ada di Surabaya Wonorejo teman-teman. Ini saya sekarang lagi sama Mas Sairul Iya, sama Mas Rizky teman-teman. Iya. Nah, jadi sekarang kita mau ngulas bangun rumah sistemnya borongan nih Mas. Ya. Mas Rizky ya? Nggih. Mas Irul ya. Ini biaya borongannya teman-teman. Ini kalau teman-teman sudah punya tanah dulu nih ya. Pokoknya harus punya tanah dulu teman-teman ya. Terus kalau mau bangun ini biaya borongannya untuk rumah kayak gini nih ya. Waduh, lihat sekali lagi nih. Ini biayanya sudah termasuk ongkos tukang dan material. Iya. Iki per plate kena piro Cak Irul ya enak Cak Irul ya. Yang ini ya? Iya Cak Irul. Yang ini kami 4 juta per meter. Itu Mas tenang nih Mas. Iya. Aku tak mulai mana Mas. Ya. Mas. Ojo 4 juta Mas ya. 4 juta. Ingat, dilarang jelek. Oh, iya. Pokoknya. Jadi biaya 4 juta itu sudah termasuk ongkos tukang Mas ya. Sudah termasuk Material Mas ya. material, finishing, tapi Oke. interiornya beda. Non interior teman-teman. Non-interior. Jadi itu bangunan induk saja ya Mas Rizky ya. Kebetulan Mas Rizky ini Pimpro saya. Oh jadi yang nangani proyeknya nanti Mas Rizky ya? Oke. Nah ini saya kenalin teman-teman. Jadi Kenalin Mas untuk Rizky. teman-teman yang mau bangun di wilayah Gresik, Surabaya Sidoarjo, Heeh. nanti kita kontak sama Mas Rizky yang nangani pembangunannya teman-teman. Iya, jangan Tapi khawatir. ini kita perlu detail nih Mas Rizky ya. 4 juta itu speknya apa aja Mas? Kita bongkar habis nih Mas ya. Iya, siap. Sekarang kita dari teras dulu nih Mas Rizky ya. Mau masuk? Mas itu biaya 4 juta itu sudah termasuk taman apa belum sih Mas? Belum ya? Belum. Ya, umumnya sih belum ya. Ini kita pakai rumput sintetis. Terus di sini nanti kita pakai granit sama rabatan. Kalau granitnya pakai rock tile. Itu untuk taman ya? Ya. Tapi itu kan di luar biaya 4 juta tadi ya? Sudah. Heh? Di luar rumput sintetis aja. Dua semut sintetis saja? Oh luar biasa Mas. Aku gak kuat Mas, gak kuat. Sekarang saya mau lihat agak jauh Mas ya, biar kelihatan semuanya nih Mas ya. Oke, ini Surabaya kalau 4 juta per meter sudah termasuk ongkos tukang dan material teman-teman. Ini teman-teman layak uji nih. Nanti bangunannya bisa jadi gimana? Nah, oke Mas Rizky. Ini Mas Irul, saya tak tanya sama Pimpronya Mas Irul nih ya. Mas, itu kan 4 juta per meter itu sudah termasuk ongkos tukang, material, instalasi. Sudah ya? Instalasi MEP atau electrical sama air sudah semua. Pokoknya itu ninggal apa Mas? Ninggal pagar nggak masuk ya? Enggak masuk. Pagar nggak masuk ya teman-teman ya. Jadi ingat itu bangunan induk saja guys. Mas sekarang kita ngulas yang 4 juta itu include apa aja, berarti kita langsung masuk ya? Boleh. Gimana Cak Irul ya? Boleh Cak Irul ya? Oke. Kalau nggak mau istilahnya low maintenance, kita biasa pakai kalsiplang. Ininya ya? Ya. Nah ini kita dari depan ini ya. Kalau dari depan ini dinding depannya ini pakai lisplang ya Mas? Pakai kalsiplang. Kalsiplang. Ya, ukuran 30. Itu awet, enggak retak sama low maintenance. Terus Mas temboknya Mas pakai gimana Mas? Kalau temboknya nanti finishing biasa aja, langsung kita tempel kalsiplang. Jadi ini tanpa plester, tanpa aci ya? Betul. Nah ini teman-teman, jadi 4 juta tadi untuk bangunan seperti ini itu tanpa plester, tanpa aci, cuma finishingnya ini pakai kalsiplang ya Mas? Betul. Cuma yang dinding sebelah sini ya? Ya. Tapi kayaknya dinding yang lainnya ini Di kombinasi gimana Mas? kalau ini pakai dinding biasa, finishing plaster aci sama finish cat. Standar ya? Nah, kalau untuk Kusennya pakai apa Mas? Memang prefer pakai aluminium. Nah, kalau nanti teman-teman mau bangun, bisa bentuk dan kepengen seperti apa kita bisa ngikutin. Seperti ini yang kemarin requestnya kepengen di roll. Ini ya? Iya, itu di bending, di roll. Bisa. Jadi nggak cuman hulu atau besi yang nambah bisa biaya tak Mas di mana Mas? Enggak Mas ya? ikut semua. Mas ojo bonus Mas. Borong gua harus untung loh Mas. Piye Cak Irul? Bonus. Oh iya. Slogan Cak Irul mau apa mau?
harus bagus ya? Bukan. Apa Mas? Dilarang jelek. Oh, dilarang jelek. Tadi kita sudah ngulas dinding depan teman-teman ya. Kemudian untuk spek kusennya ini pakai kusen aluminium Mas ya. Ya, Jadi 4 juta tadi per meter aluminium kusennya. Mas, ini gagang pintunya include gini Mas ya? Udah include semua. Oh, Mas sekarang kita masuk boleh ya Mas ya? Sudah boleh dicek. Ini kan sudah stainless. Stainless ya? Iya. Oke Mas, sekarang kita masuk lantai Mas ya. Ini, ayo Mas, monggo Mas Rizky, monggo Cak Irul. Assalamualaikum. Luar biasa. Oh ya, kita tadi belum ngomong ininya Mas ya. Langsung dingin ya. Ada Mas ya, ces. Mas, kita belum ngomong luas bangunannya tadi Mas ya. Jadi lebarnya tadi berapa Mas? Lebar bangunan Kalau ini? kira-kira sampean mikir dari luar ini lebarnya berapa? Ini prosesku mas sekitar 5 meter nggak sampai, 3 meter kayak kurang besar. 4,5. Luar biasa. Jadi kita konsep desainnya itu sebagus mungkin, seideal mungkin supaya user-user kita itu terkesan. Jadi setiap desain rumah itu dia punya spesifikasi sendiri-sendiri. Jadi 4,5 meter nih Cak Irul ya? 4,5 meter jadinya seperti ini. Jadi lebar bangunannya? Lebar 4 pun gitu kita bisa ya? tetap menyesuaikan. Jadi teman-teman semuanya nih kalau di Sidoarjo, pokoknya Surabaya, Gresik mau bangun tanah 3 meter pun nanti didesainkan, bisa dikonsepkan ya? Luar biasa. Mungkin seefisien mungkin. Siap luar biasa ini Mas. Pokoknya dilarang jelek. Oh iya. Sekarang kita kembali ke spek nih Cak Irul, Mas Rizky. Mas, dengan anggaran 4 juta per meter borongan tadi Mas Rizky, Cak Irul ya. Itu kita pakai lantainya apa nih Cak Irul? Mas Rizky, ayo. Granit. Pakai granit. Granit ya. Ini granit ukuran. Kalau dilihat kan ini ada pemisah ruangan itu. Biasanya Iya. orang pakai dinding, kita pemisah ruangannya pakai granit. Oh, Kan ganti partisi Mas ya, cuma dilihat dari bentuk lantainya, warna lantainya saja ya. Jadi kita berasa pindah ruangan tuh dengan misah lantai itu udah cukup. Oke, jadi lantainya ini pakai granit teman-teman. Mas, kita masuk sana boleh nggak Mas? Boleh. Oh Mas, tadi 4 juta itu per meter Cak Irul ya, itu tanpa interior ya? Non interior ya teman-teman ya? Nah, ini lantainya granit teman-teman untuk speknya. Kemudian untuk dinding nih kemarin normal ya. Molding. Mas, nanti finishnya gini juga nggak Mas? Bisa, Kalau diborong request pengen seperti itu pun juga bisa. Ini kebetulan kita pakai buat itu ya, studio. Iya. Dipakai buat studio. Cak Irul, Mas Rizky, kan kalau normalnya kan dinding kan biasanya polosan ya? Iya. Seandainya itu minta borongan 4 juta per meter, terus dindingnya dibikin gini, itu tambahan biaya apa enggak? Enggak tambahan biaya? Semua. Mas, ojo bonus-bonus Mas. Jadi, kalau ini kan kita pakai wall molding. Ya. Kalau kita jalan ke sini, ini digambar ya, bukan di. Ini bukan pressure aci. Kalau mau lihat. Mana Mas? Ini digambar pakai cat. Oh iya. Bukan pressure aci. Jadi benar-benar didesain nih rumahnya teman-teman ya. Iya. Oke, saya belum puas di sini. Mas Rizky, Cak Irul, itu biaya segitu, itu include lampu itu enggak sih Mas? Enggak ya. Dari ownernya sendiri. Iya. Jadi pokoknya interior nggak termasuk teman-teman. Jadi lampu enggak. Instalasi listrik sudah semua. Instalasi ya. Jadi kalau instalasi listrik sudah termasuk teman-teman. Tapi kalau nyambung listrik ke PLN nyambung sendiri Mas ya. Iya betul. Instalasi sudah. Sudah kita pasang lampu Philips, cuman waktu itu ownernya keliling jalan lihat ada lampu gantung minta dipasang. Ya, jadi itu enggak include teman-teman. Itu enggak termasuk. Meja kursi meja-meja gini nggak termasuk ya teman-teman ya. Ini kan interior ya. Jadi non interior tadi biayanya. Sekarang kita lihat dapur. Ini udah plafon seperti ini ya. Oh, sudah drop ceiling gini Mas ya. Ya. Plafonnya udah seperti itu teman-teman. Tadi biaya borongan tadi. Persis Ya, udah. Indah Cak Irul. Sekarang kita masuk dapur. Ini kesenangan emak-emak yang kayak gini nih. Kalau lihat dari lantainya kan kita pisah lagi ruangan itu kita kasih Oh, vinyl. iya. Ruangan. Lantai. Kenapa kok dipisah ada vinyl ini untuk akses ke kamar utama. Oh, ini kamar tidurnya ya? Iya, kamar utama. Oh, karena lebarnya 4,5 tadi ya Cak Irul ya. Jadi harus betul-betul bisa ngatur. presisi Iya. Jadi Iya. pemilihan warna pun itu kita juga rekomkan. Jadi kita tidak rekom untuk warna lain. Kalau dengan luasan kecil itu kita prefer warna putih. Itu Jadi juga. semua dari warna, dari denah, semuanya nanti disarankan sebaiknya seperti apa sih? Kalau ruangan kecil itu kita prefer pakai warna putih sama kombinasi hitam. Tapi nanti untuk aksen bisa pakai kayu, terus rumput sintetis dan sebagainya. Oke, sekarang ini anu loh teman-teman, void loh ini. Lu kan kok tembus sampai ini juga nanti kita balik lagi, kita ngomong dapur lagi nih. Mas sedikit Cak Irul, ini kalau dapur ini borongan 4 juta per meter tadi ya, itu dapurnya ini Mas kitchen set atau meja dapur saja sih? Meja dapur. Meja dapur saja ya. Oke. Kita takokno Mas. Ben kok. Iya. Nanti lu Mas videonya kok ada itunya kok ini gitu. Jadi kitchen set itu nggak termasuk teman-temannya, tapi meja dapurnya speknya gini, itu sudah ada dinding. Itu pakai apa Mas? Karena ukuran besar kayak Mas. Travertin, iya.
Itu nanti speknya seperti itu mas ya? Bisa. Oke, jadi meja dapurnya gitu ya teman. Jadi itu meja dapur saja tanpa kitchen set ya teman-teman ya. Bawahnya ketutup gitu nggak mas? Enggak ya, terbuka ya. Standar sih teman-teman ya. Sekarang ini kamar mandinya yang oke nih, ini bikin betah. Mas, boleh ke kamar mandi mas, ngintip kita mas. Ini. Nah, oke jadi ini speknya kamar mandi. Cuma kayaknya ini kita harus jelasin teman-teman. Ini kalau bikin kamar mandi aja bisa habis puluhan juta nih. Makanya mas, budget segitu tadi kamar mandinya masa ada itunya mas? Enggak termasuk ya? Kalau kecuali bathtub aja. Oke. Awal ini desainnya pakai shower, tapi ownernya kepengen ada bathtub karena ketika ngerjain kelihatan bagus, akhirnya dikerjain pakai bathtub. Oke, jadi teman-teman ya 4 juta per meter tadi itu ruangannya bisa seperti ini. Apa ini mas, kaca ya? Iya. Ini sudah seperti ini ya mas ya? Mas masa ada gini juga mas? Iya, sudah include. Luar biasa, tapi non bathtub. Non bathtub. Betul. Oke, sip. Mas ini berapa lantai sih mas? 3 lantai. Mas kita lihat ke lantai selanjutnya yuk. Cairul kita ngintip yang di atas Cairul. Aduh. Oh ini anu loh, apa namanya? Void ya. Tembus ke lantai 2 nih. Sekarang kita naik. Masih sih saya nggak tahu tepatnya. Monggo Mas, monggo. Sekarang kita intip ini 4 juta per meter kayak gini teman-teman. Surabaya punya loh. Railingnya pun juga sesuai requestnya kliennya kemarin. Railing sesuai request ya? Ya. Mas, tapi kalau railing tuh biasa gitu speknya, maksudnya ada nggak spek standar dari Mas Rizky sama Cairul? Ada dong. Spek standarnya ada ya? Ada. Jadi kalau ngubah spek otomatis akan ngubah biaya tentunya ya? Oke. Kalau ada minta request tertentu nanti kita keluarkan. Betul. Siap. Seperti itu. Ruangan lebar 4 pun kita juga udah desain ada musola. Ini ada musolanya. Oke, luar biasa nih musola teman-teman. Oke, sekarang ini apa nih mas? Kamar mandi ya. Ini kamar mandi tamu teman-teman. Sebenarnya sudah standar ya, sudah dapat kaca gitu. Kloset, shower. Oh iya mas, pintunya ini pakai pintu apa tadi mas? Speknya mas kalau segitu mas? Pintu aluminium. Semua kita prefer pakai aluminium karena kalau mulut dia apa-apain pasti nanti ujungnya akan korosi. Kalau ini semua udah pakai aluminium. Jadi semua pintu budget segitu pintunya aluminium teman-teman ya. Oh iya ininya. Oh iya. Jadi ini spek kamarnya teman-teman ya. Oke cantik mas, ke belakangnya mas. Aduh. Mas mau ke mas, aku nyasar nggak mas? Ayo mas Rizky. Wah ini tembus ke bawah nih. Nah ini tempat apa nih mas? Ini ruang santai. Ruang santai ya, tapi ini terhitung bangunan juga ya. Iya. Jadi ini tempat jemurnya teman-teman. Mas jadi ini konsepnya 4 juta tuh nanti kita buat seperti ini bisa mas ya? Bisa. Dindingnya masih gini juga sih mas? Iya. Enggak juga. Tapi nambah ya mas? Enggak mas. Cuman kacanya aja yang dibelikan nanti kita yang pasang. Oh iya ini sini bisa gitu. Oke. Aku tambah mikir mas. Engkau oleh opo sing borong mas yang ini terus mas. Oke jadi bisa tempat santai, tempat jemuran teman-teman. Terus di atas itu ada gudang ya mas ya? Iya gudang. Jadi nggak cuma asal square aja gitu, kita bentuk seperti itu untuk foto-foto. Jadi nanti desainnya sepertinya by request ya Mas Rizky ya. Oke teman-teman, nanti untuk teman-teman yang mau tahu lebih detail tentang bangun rumah sistem borongan di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, saya kasih kontaknya Mas Rizky apa Cairul aja ya. Iya Mas ya. Oke Mas, saya terima kasih banyak Mas. Saya tak pulang dulu ke Jombang kayaknya sekecil. Terus Mas. Mudah-mudahan ya. Oh satu lagi Mas, ada ketinggalan Mas. Mas kayaknya gini Mas. Ini contoh nih Mas ya. Ini contoh. Contoh ada teman-teman di Surabaya, Gresik apa Sidoarjo. Terus dia mau bangun rumah ya. Ini bangunnya kayak gini Mas. Kayak gini speknya. Terus duitnya kurang. Iya, cuman nggak tahu ngutangi kok masih gak Mas. Iya. Jadi bisa nggak Mas kalau nanti dibantu Mas, saya pengennya kayak gitu Mas, tapi budget saya terbatas. Bisa nggak dibantu Mas? Bisa nggak Mas gitu Mas? Bisa sekali. Nah itu jadi nanti di sini teman-teman, di sini Cairul dan Mas Rizky ini teman-teman. Ini beliau juga menangani jasa konsultan ya, Mas ya. Bener. Nah jadi untuk teman-teman yang mungkin dananya terbatas ya teman-teman ya. Memang kalau pemborong tuh harus untung teman-teman. Jadi teman-teman harus menyadari ya. Borong udah ditekan murah-murah ya jangan, kasihan yang borong. Tapi kalau teman-teman budget terbatas nanti teman-teman bisa menggunakan jasa konsultan. Benar. Jadi kelebihannya tuh gimana sih kelebihannya? Intinya begini, kalau kita borong itu kan kita 4 juta per meter. Iya. Lah 4 juta per meter harus dibayar seperti SPK yang kita tulis. Betul. Nah kalau yang jasa konsultan ini memang agak sedikit ribet tapi murah. Ribet tapi murah Mas ya? Agak sedikit ribet tapi murah karena desain dari kami, lalu RAP dari kami habis berapa? Ada tapinya. Tapi yang belanja material sampai sendiri. Oh, jadi pemilik rumah ini belanja sendiri teman-teman? Oke, kalau
yang kawal itu kita. Kalau kontraktor ya harusnya cepat selesai, cepat dibayar. Iya. Namanya pemborosan. Kalau jasa konsultan nanti disesuaikan sama RAB-nya ya. Nah, jelas ya. Jadi contoh nih teman-teman mau bikin rumah, nanti dibuatin RAB-nya, RAB real teman-teman. Nanti tenaganya habis berapa, materialnya habis berapa. Sudah. Terus teman-teman nggak usah pakai borongan lagi. Di situ biasanya insya Allah lebih hemat daripada diborongkan ya Mas. Iya, tapi agak ribet karena belanja sendiri tadi. Klien belanja material. Nah, materialnya belanja sendiri, soalnya dihitungkan nanti belanja sendiri. Ya, gitu. Juga nanti bayar sendiri. Tukang juga bayar sendiri. Jadi nanti dibantu awal. Ya. Desain sampai pengawalan. Nah, dari cuma awal sampai akhir sampai selesai. Cuma biayanya sekitar berapa sih Mas kalau jasa konsultan ya? Kalau jasa konsultan Sekitar kira-kira ya 15-20% ya. 15-20%. Dari total nilai RAB yang diberikan ke teman-teman tadi. Bener. Pokoknya nanti teman-teman ada yang pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah deskripsi video ini. Pokoknya mau bangun dalam waktu dekat, mau bangun di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, teman-teman telepon aja nanti. Ada Mas Rizky sama Cairul di sini. Ya. Oke, terima kasih banyak Cairul ya. Assalamualaikum. Mas, Mas ya. Panas ya Mas ya di sini ya. Di atas ya Mas. Iya.